Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Khairul. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, angkatan 2021 semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar matkul Sistem Informasi yang dimana sebagai UAS ya untuk Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membuat proses bisnis salah satu perusahaan di Indonesia pada salah satu bidangnya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat proses bisnis pada perusahaan kereta api Indonesia dengan pada bidang fokusnya yaitu kepada pergantian kondektur. Nah, di sini ada beberapa poin yang bakal kita bahas. Yang pertama adalah batas atau company profile. Kemudian di bab kedua yaitu singkat saja proses bisnis ya, bagaimana apa yang dilakukan saja di PT KAI ini. Kemudian yang ketiga adalah analisis kondisi saat ini, yaitu pada saat saya belum pada saat sistem informasi belum diterapkan. Kemudian di bab keempat yaitu bagaimana analisis produk usulan yaitu sistem informasi ini, dan kemudian di terakhir di bab kelima yaitu berakhirnya presentasi ini. Kita lanjut saja. Yang pertama, tentang kompro dari PT KAI. PT KAI ini adalah perusahaan milik negara yang mana bergerak di bidang transportasi kereta api di Indonesia. Nah, perusahaan ini berdiri dari zaman Belanda pada tahun 1864. Nah, namun PT KAI ini selama berdirinya itu mengalami banyak perubahan, dan baik dalam segi infrastruktur pun PT KAI ini berkembang, bahkan dalam segi teknologi. Nah, dengan komitmen ini mereka ingin memberikan sebuah layanan transportasi yang aman dan nyaman serta tepat waktu. Nah, maka PT KAI akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, visi misi dari PT KAI adalah yang pertama untuk visinya menyediakan layanan transportasi berbasis rel terbaik yang fokus pada pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, visinya adalah meningkatkan daya saing dan pelayanan dengan inovasi berkelanjutan serta menjadikan kereta api sebagai pilihan utama transportasi masyarakat. Nah, setelah mengalami wawancara dan menelusuri tentang pemodalan dari PT ini, ternyata berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, ternyata PT KAI ini adalah badan usaha milik negara yang katanya perusahaan langsung yang dikelola oleh pemerintah. Nah, ternyata perusahaan ini berdiri dan disahkan dengan nama PT KAI Indonesia itu pada 28 September 1945. Tidak lama setelah proklamasi Indonesia. Nah, jadi sebelum 1945 dan di tanggal 25 September itu pada tahun 1884 kalau nggak salah itu tuh belum jadi namanya PT KAI karena kan mengalami perkembangan yang banyak gitu ya, dari nama, segi infrastruktur dan juga teknologi. Nah, sumber pemodalan PT KAI ini berasal dari banyak ya, termasuk dari pemerintah sendiri sebagai pemegang saham utama, terus pendapatan dari si PT KAI ini sendiri, dan juga dapat banyak pinjaman dari bank dan obligasi untuk proyek pembangunan. Nah, proses bisnis PT KAI di sini akan dijelaskan bagaimana PT KAI beroperasional ya secara bisnis. Nah, proses bisnis utama dari PT KAI ini meliputi perencanaan dan pengoperasian kereta api, mulai dari pengelolaan jadwal perjalanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan stasiun hingga layanan pelanggan. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada pergantian kondektur ya, yang akan menjadi studi kasus kita pada hari ini. Analisis kondisi saat ini ya, sebelum SI diterapkan atau diusulkan. Nah, pada tahap identifikasi ini saya mencari gitu ya, ternyata PT KAI ini dalam hal pergantian kondektur masih bergantung pada proses yang manual, yang dimana supervisor atau manajer operasional harus langsung terjun ke lapangan untuk mengamati langsung kinerja, efisiensi, dan kondisi kesehatan konten bersangkutan. Nah,
Karena ini manual, prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan pengumpulan data, analisis yang secara manual. Selain itu, terdapat risiko kesalahan dalam penilaian karena bergantung pada observasi individu yang bisa saja tidak akurat atau ada bias. Nah, beginilah analisis yang saya buat dan setelah saya meneliti juga. Ada 5 kondisi, yaitu yang pertama, di mana ketika identifikasi kebutuhan pergantian. Jadi ketika konektor baru datang untuk menggantikan konektor lama, saat di proses manual, jadi akan memakan waktu banyak, defisien lah. Namun kelebihannya adalah energinya teramati dengan langsung, kehadirannya bisa terlihat gitu, jadi kadang tidak sangat telat atau segala macam, terus apakah dia sehat atau tidak terlihat. Yang kedua, ketika dalam pengajuan, dokumennya kan banyak. Mungkin dokumennya nanti akan tersebar, dan transparansi yang kadang kurang. Namun kelebihannya tadi dokumen fisiknya ada dan dapat ditinjau secara langsung. Kemudian yang ketiga, proses persetujuan dan penjadwalan. Ini tuh kelemahannya adalah karena prosesnya sangat rumit ya, karena tadi si supervisor harus menulis data, melihat absensi segala macam, dan diverifikasi secara manual yang mungkin memakan waktu lama kalau misalkan dikerjakan secara manual, apalagi kalau sampai 1 orang. Terus yang keempat, ketika proses pergantian ya atau serah terima. Nah, di kelemahannya adalah kondisi lapangan itu tidak jelas ya. Kadang misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di lapangan atau menimpa konektor baru, segala macam kan tidak ada yang tahu, dan juga penugasannya yang kadang ada miskom jadi kurang jelas. Tapi kelebihannya adalah tadi ya, sama yang seperti di kondisi pertama, yaitu terlihat gitu ya kehadiran dan kesehatan konektor. Nah, yang kelima, pelaporan dan evaluasi. Nah, tadi ya sama seperti yang tadi udah dibahas, bahwa karena proses manual maka akan memakan waktu yang lama, dan bahkan kadang ketika memang sedang capek, kadang si evaluasinya tidak secara menyeluruh, tapi yang ya gimana selesainya saja. Namun kelebihannya ya tadi dihadiri secara langsung, tatap muka. Nah, kesimpulannya dari sini, saya menyimpulkan bahwa sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi proses tersebut, mulai dari identifikasi, pengajuan, persetujuan, penjadwalan, sampai pergantian. Nah, transparansi dan monitoringnya dapat ditingkatkan dengan adanya tracking ya, atau pelacakan, permintaan, dan juga implementasi pergantian secara real time yang bisa diakses lewat sistem informasi. Begitu. Nah, inilah BPMN atau bagaimana proses bisnis dari pergantian konektor. Seperti biasa saat event, yaitu mulai ada pemberitahuan bahwa ada pergantian, kemudian si konektor baru mengisi formulir atau ya identifikasi betul lah, email segala macam, dokumen-dokumen harus diserahkan ketika pengajuan. Nanti supervisor memilih ya apakah dia yes atau no, atau boleh jalan atau tidak. Setelah jalan disetujui dan langsung dijadwalkan hari apa. Kemudian ketika proses pergantian, konektor baru datang ke stasiun langsung bertemu dengan konektor lama untuk serah terima tugas. Setelah itu laporan dan evaluasi setelah beres shift-nya dia. Terus event berakhir. Nah, namun ini semua dilakukan secara manual yang tadi ya, di mana kelemahannya adalah memakan banyak waktu dan kadang bisa lambat gitu ya, lambat dan kurang efisien dan juga kurang efektif terkadang karena tidak tahu yang di lapangan bagaimana seperti apa. Nah, inilah analisis usulan yang saya usulkan. Nah, tadi setelah melihat pergantian itu ternyata dilakukan secara manual, maka kalau misalkan semuanya itu dilakukan secara otomatis atau digital, maka ini akan lebih efisien dan efektif karena tidak harus kesana kemari, tidak harus pusing sampai deg-degan segala macam mungkin ya dalam proses. Bahkan ketika memang tiba-tiba harus ada kebelet misalkan gitu ya, karena bisa langsung diakses sistem informasi secara real time, maka akan memudahkan proses ini gitu. Tadi ya, nah fungsionalnya adalah tadi menyediakan modul-modul yang nanti ada modul identifikasi kebutuhan yang dimana konektor baru akan mengisi data-data
kemudian nanti akan muncul bahwa datanya sudah masuk ke dalam supervisor. Nah, terus ketika pengajuan akan di tracking tuh apa yang harus diupload segala macam. Kemudian di persetujuan nanti ada notifikasi yang muncul kepada supervisor. Kemudian dia akan memutuskan apakah dia berhak setelah meninjau formulir dan juga dokumen-dokumen yang diupload. Nanti langsung secara otomatis ketika sudah disetujui maka langsung ternotifikasi kepada konsul baru jadwal dia beroperasi kapan. Ketika pergantian, koordinasi bisa dilakukan secara real time, bisa tadi serah terima secara langsung ataupun 3 menceklis dan mengupdate status pada sistem informasi. Dan terakhir, penyusunan laporannya bisa secara otomatis atau langsung dilakukan di dashboard evaluasi, dan nanti feedback yang akan diberikan bisa langsung diserahkan kepada supervisor dan supervisor kepada perusahaan. Nah, kurang lebih sama bagaimana cara kinerjanya, tetapi ini dilakukan secara online gitu ya. Dari mulai identifikasi kebutuhan, diinputlah kebutuhan-kebutuhannya, dokumen-dokumen, kemudian diajukan, notifikasi muncul secara otomatis, dikirim ke supervisor mengiyakan atau mentidakkan, notifikasi muncul juga, setelah muncul langsung bergerak, setelah gerak dan bekerja dan atau beroperasi bisa dilakukan real time update, oh saya sudah bekerja atau sudah beroperasi mulai saat ini gitu. Dan kemudian nanti setelah beres langsung tinggal mengisi evaluasi dan laporan di sistem informasi. Baik, sudah sampai pada hari ini. Jadi kesimpulannya, dengan mengusulkan produk ini ada 3 kata yang bisa saya sampaikan: efisiensi, transparansi, dan juga akurasi. Nah, efisiensi maknanya adalah bahwa tidak banyak waktu yang terbuang, lebih efektif juga, transparansinya jelas, dokumennya tidak tersebar, dan bahkan lebih gampang untuk dipilah, dan akurasinya juga tepat karena secara real time sudah dicek dan ada fitur-fitur yang bisa dikembangkan di informasi. Ini data pusaka yang saya gunakan, ya, ada 5. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di tugas berikutnya, atau kita akhir saja sesi hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan agak belibet dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.